perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Hey, 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 hey. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Mari nyatakan setiap iman kita bahwa kita lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan, lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih
bersamaku. Katakan Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. dengan imanmu sama-sama berkata, Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, penubaku dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, penubaku dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. saudara-saudara yang mulia buat Tuhan kita. Haleluya. Sungguh kami merindukan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Ini kerinduan kami Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu.
Sungguh hati kami merindukan Engkau saat ini Tuhan. Sungguh jiwa kami haus dan lapar akan Engkau. Sebab hanya Engkaulah Allah yang layak disembah, Allah yang setia, pertolongan setiap kami. Sungguh kami bangga kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Lawat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan saat ini. Puaskan setiap kami, puaskan setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sungguh hanya Engkaulah pribadi yang mengenal setiap kami. Bahkan jauh melebihi diri kami sendiri. Engkau mengenal setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Salah satu binatang yang sering dipakai oleh Daud untuk menggambarkan kerinduannya kepada Tuhan adalah rusa. Di dalam Mazmur pasal 23
Daud menggambarkan dirinya sebagai domba. Domba binatang yang lemah, tidak punya alat bela diri, sangat bergantung sekali kepada sang gembala, sangat takut air, tidak bisa berenang. Berbeda dengan rusa. Rusa adalah binatang yang cekatan. Dia bisa berlari. Memang rusa juga tidak memiliki alat bela diri yang hebat, kecuali jika ada rusa jantan dengan tanduknya. Tapi jika rusa dikejar oleh musuh, maka rusa juga akan mengalami ketakutan. Nah, di dalam Mazmur pasal 42, ayatnya yang kedua, seperti pujian penyembahan yang kita naikkan. Pemazmur berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Pemazmur menggambarkan dirinya seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Untuk apa sungai yang berair bagi seekor rusa? Ada dua fungsi yang bisa dipakai oleh rusa ketika dia merindukan sungai yang berair. Yang pertama, dia mencari sungai yang berair, dia berlari mencari sungai yang berair untuk melegakan kehausan, dahaga. Itu sebabnya dia harus mencari sungai itu. Supaya apa? Supaya dia memiliki kehidupan. Yang tadinya letih, lesu, dan berbeban berat menjadi lega kembali. Refresh, disegarkan kembali. Demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketika kita merasa letih, lesu, beban kita rasa berat. Itu sebetulnya satu alarm untuk kita mencari sungai kehidupan. Yaitu hadirat Tuhan, di mana kita akan berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Kita akan minum air firman Tuhan yang melegakan dahaga jiwa kita. Dan di dalam ayat yang keempat dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Nah, disinilah di bagian yang kedua. Sungai yang berair bukan hanya berfungsi untuk melegakan dahaga jiwanya. Tapi sungai yang berair ternyata dikejar oleh rusa untuk dia mendapatkan perlindungan. Mungkin sekali rusa sedang dikejar oleh binatang buas yang akan menerkam dan memangsanya. Dan rusa itu punya bau badan yang sangat khas. Sehingga walaupun dia berlari cepat, maka binatang buruannya itu juga akan bisa mengejarnya dengan mencium bau dari rusa ini. Itu sebabnya rusa harus menemukan sungai yang berair. Ketika sungai yang berair dia temukan, dia akan masuk ke dalam sungai itu. Disitulah dia bisa mendapatkan perlindungan. Binatang buas tidak bisa lagi mencari jejak di mana rusa itu berada. Karena begitu rusa itu masuk ke dalam air, tinggal moncongnya aja yang ada di atas. Maka binatang buas sudah tidak tahu di mana rusa berada. Dan mungkin juga mereka tidak akan bisa berenang seperti rusa. Luar biasa sekali gambaran yang diberikan oleh pemazmur. Bagaimana ketika di tengah segala keletihan, kesesakan, kita membutuhkan air kehidupan, itulah hadirat Tuhan. Itulah air yang hidup di dalam Kristus. Itulah air hidup firman Tuhan. Itu menguatkan kita. Marilah semua yang letih, lesu, dan beban berat. Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi ada tujuan yang kedua. Ketika kita membutuhkan hadirat Tuhan. Ketika kita mungkin dikejar oleh rasa takut. Mungkin ada lawan, ada musuh yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Ingin menghalang-halangi kehidupan kita, kebebasan kita, atau keberhasilan kita, atau apa saja. Seperti rusa. Kita mencari sungai yang berair. Supaya kita mendapatkan perlindungan. Sementara musuh-musuh lawan-lawan berkata bisa mengejek, ayo di mana Allahmu? Apa yang kamu bisa lakukan?
tetapi seperti seekor rusa. Dia tidak banyak berbicara, dia tetap berada di dalam sungai yang berair. Inilah yang hendak ku ingat, kata pemazmur. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada tempat yang lebih tenang, lebih menguatkan kita daripada di dalam rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Jika saudara sungguh-sungguh merindukan, maka saudara bisa beribadah. Beribadah secara onsite tentu jauh lebih efektif dan memberkati kita. Kita berada dalam atmosfer hadirat Tuhan bersama dengan orang-orang komunitas yang memang datang untuk mencari Tuhan. Tapi jika hal itu masih belum memungkinkan, saudara melalui online seperti sekarang, mari kita upayakan, kita berjuang untuk kita tetap bisa memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati. Hanya di dalam hadirat Tuhan, kita bisa menerima kekuatan memberikan perintah kepada jiwa yang letih, lesu, gundah gulana, ketakutan, kesakitan, menderita, teraniaya dan sebagainya. Seperti yang dikatakan dalam ayat 6, pemazmur berkata, "Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku?" Pemazmur tidak sedang mengkhotbah orang lain, tapi dia sedang membangkitkan jiwanya sendiri yang letih lesu, gundah gulana. "Hai jiwaku, ayo berharap kepada Tuhan. Jangan lagi berharap kepada manusia." Ada banyak manusia yang mungkin kita andalkan, sudah meninggalkan kita. Dan mereka tidak bisa juga untuk melindungi, untuk menolong kita. Berharaplah kepada Tuhan, hai jiwaku. Hai jiwaku yang gelisah, berharaplah kepada Allah. Naikkanlah syukur kepadanya. Hanya Dia penolongku dan Allahku. Sudah dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita merindukan diri kita, hidup kita. Seperti seekor rusa. Mencari air, kehidupan di dalam Kristus dalam firman-Nya. Supaya kita boleh disegarkan, diperbarui. Mencari air kehidupan, hadirat Tuhan, penyembahan, menguasai kehidupan kita. Kita disembuhkan, kita diangkat, kita dilindungi, kita dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita yang merindukan untuk kita boleh benar-benar boleh alami jamahan Tuhan. Boleh alami benar-benar pembaharuan dari Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Dia ada dimanapun saudara berada. Yesus lebih dekat dari desah nafas yang saat ini kita hembuskan. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat. Yang saat ini mereka mungkin sedang letih lesu, berbeban berat. Ada pergumulan dalam hidup mereka. Mungkin mereka tidak bisa ceritakan kepada siapapun. Tapi biarlah seperti seekor rusa, kami datang mencari sungai yang berair. Itulah hadirat Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan dengan segenap hati. Kami mau masuk betul-betul dalam hadirat Tuhan. Kami mau benar-benar minum air firman Tuhan. Kami mau betul-betul mengandalkan Kristus. Itulah yang menyegarkan jiwa anak-anak-Mu saat ini. Tuhan, Kau lepaskan segala ketakutan, segala kekhawatiran, kegelisahan. Bahkan ada yang dikuasai oleh kebencian, kepahitan. Cabut semua dalam nama Yesus. Biar Tuhan melepaskan saat ini damai sejahtera. Melepaskan sukacita, ketenangan. Seperti rusa yang juga mengalami perlindungan, pembelaan. Berada di dalam sungai kehidupan. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan pembelaan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Kau memberikan jalan keluar, yang sakit disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Yang sedang berbeban berat dilepaskan. Yang sedang mengalami kekurangan Tuhan berkati cukupkan. Terima kasih Tuhan, Kau beri buka jalan untuk mereka boleh alami pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa memberkati bangsa negara kami, kota dimanapun kami tinggal, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini. Tuhan, mata-Mu tertuju atas penduduk di atas muka bumi ini. Berkati, pulihkan bangsa kami Indonesia. Pulihkan juga bangsa-bangsa di dunia ini.
Sehingga mereka juga boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus. Pemberitaan Injil boleh disebarkan semakin luas. Semakin banyak orang mengenal Kristus, diselamatkan, menjadi saksi. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah berdoa semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sama-sama katakan. Saat ku sendiri, amin, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Katakan. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku, dan ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Benar Tuhan, mari pegang tangan kami, katakan. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku, dan ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu,
kasih Tuhan, biarlah Tuhan menurunkan shalom kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengikuti worship for healing ini. Damai sejahtera boleh turun seperti burung merpati, seperti sungai yang mengalir, boleh turun atas kehidupan kami. Biarlah kita boleh mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat yang berlimpah boleh turun dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun, menyertai Bapak Ibu Saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya kita berkata, amin.